memulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Engkau telah memberikan nafas hidup, kesehatan, dan kekuatan untuk kami. Kami akan memulai ibadah ini pakai mulut, lidah, hati, dan telinga kami untuk memuji-Mu. Haleluya, amin. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia dipenuhi Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan dari timur ke barat dan kembali lagi ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Shalom adik-adik, shalom teman-teman. Wah, ada sukacita yang besar hari ini kan William, kita mau datang memuji Tuhan loh. Yuk, adik-adik yang siap boleh ambil posisi yang nyaman, yang membuat diri kita fokus sama Tuhan. Siap? Tapi sebelum kita mulai ibadah kita mau satukan hati kita mau berdoa. Kita mau undang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita, karena kita percaya ketika Tuhan hadir menjamah kita, ada satu mujizat yang besar yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita semakin dibaharui. Yuk, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kami boleh datang kembali kepadamu, membawa hati kami, membawa pikiran kami, bahkan membawa hidup kami Bapa sebagai persembahan yang harum bagimu. Tuhan, kami mau bawa ibadah kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang memberkati setiap ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang melaut setiap kami, menjamah pikiran kami, menjamah hati kami Tuhan, sehingga hidup kami boleh dibaharui hari demi hari Tuhan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau persembahkan suara kami, tubuh kami sebagai persembahan yang harum bagi-Mu Tuhan. Dan kami siap memuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama katakan amin. Wah, William percaya nggak kalau Tuhan kita itu dahsyat? Iya, percaya. Percaya, lebih dahsyat dari Iron Man, lebih hebat dari Superman, dari pahlawan-pahlawan super yang kita ketahui. Yang percaya boleh bangkit berdiri, yuk kita mau memuji Tuhan. Karena Allah sanggup melakukan segala perkara yang mungkin gak kita bisa lakukan. Yuk semua tepuk tangan yuk. Sama-sama katakan, Allahku sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup kerjakan segala perkara ajaib. Ciptakan langit, belah lautan, hingga berjalan di air. Sembuhkan sakit, buat mukjizat, hingga bangkit dari kuburnya. Allahku sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup kerjakan segala perkara. Sekali lagi katakan ya. Allahku sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup kerjakan segala perkara. Ciptakan langit, belah lautan, hingga berjalan di air. Sembuhkan sakit, buat mukjizat, hingga bangkit dari. Katakan Allahku sanggup lakukan segala perkara yang mustahil. Allahku sanggup kerjakan segala perkara ajaib, segala perkara ajaib, segala perkara ajaib.
Haleluya. Kita mau angkat pujian lagi dengan penuh sukacita bahwa Allah kita kuat dan perkasa. Amin. Yuk sambil gerakan badannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil. Sekali lagi katakan, Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Ha ha. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi Dia. Ha ha. Tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus kita. Amin. Haleluya. Yuk sekarang boleh silakan duduk kembali. Yuk kita siapkan hati kita. Kita siapkan roh kita. Kita mau menyembah Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi yuk. Sebab Dia Bapa yang baik. Bapa yang selalu menyertai kita, Bapa yang selalu memelihara hidup kita. Kita mau senangkan hati Bapa kita. Kita mau katakan, Tuhan aku mengasihi-Mu, Bapa aku mengasihi-Mu. Kita mau angkat suara kita mau menyembah Tuhan. Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapakku, dengan sungguh-sungguh katakan, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Benar Tuhan, Kau Bapa kami yang baik. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapakku cinta. Angkat kedua tanganmu, katakan, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, aku memujimu, kami sembah Engkau Bapa kami, memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta, kami memujimu,
rasa syukurmu, katakan rasa cintamu kepada Tuhan yang memberi segalanya bagimu. Sebab Dia Bapa yang baik, Bapa yang memelihara setiap hidup kita, Bapa yang selalu ada bagi kita. Haleluya. Kami sembah Kau Bapa kami yang baik, kami sembah Kau Bapa kami. Terima kasih buat cintamu, terima kasih buat kebaikanmu Tuhan. Kau segalanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mengasihi kami lebih dari apa yang kami tahu Tuhan. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang menjadikan kami berharga, yang memelihara hidup kami Yesus, sehingga sampai saat ini kami boleh ada. Itu semua karena bukti cintamu bagi kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, aku memujimu, aku menyembahmu. Tuhan, inilah ungkapan hati kami Tuhan. Kalau kami mengasihi Engkau Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami, biarlah segala pujian, segala hormat, segala pengagungan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk memberikan hati kami, hidup kami lebih lagi untuk Tuhan pakai menjadi alat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman. Sekarang kita akan memberikan persembahan ya. Sebelum memberikan persembahan, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus berkati kami ingin memberikan persembahan. Berkati orang tua kami dan juga berkati
teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, tanganku, kakiku memuji Tuhan. Mulutku, hatiku bernyanyi bagi Dia. Oh, 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 aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Asik, asik, asik. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Murni di ibadah kita hari ini. Besar harapan kakak, adik-adik semua, beserta semua keluarga dalam keadaan baik. Kalaupun ada adik-adik yang lagi sedih, yang sakit, tetap ingat satu hal. Berseru kepada Tuhan Yesus pasti menolong. Dan saatnya hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan duduknya yang terbaik. Jangan lupa adik-adik, selalu kakak bilang Alkitabnya disiapkan ya adik-adik ya. Terlebih lagi hatinya disiapkan untuk Tuhan kita. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa kami yang di surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan buat kasih Tuhan yang senantiasa melindungi setiap kami hingga ada kami pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon ampun akan dosa dan pelanggaran kami, perkataan kami, kenakalan kami, pemberontakan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan Yesus, dan mampukan kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, supaya kami Bapa di surga disenangkan. Bapa yang baik, kami buka hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Firman-Mu adalah kekuatan, pertolongan bagi setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami terima firman Tuhan. Bersama katakan amin. Ya, adik-adik ya. Sudah disiapkan Alkitabnya adik-adik ya. Hari ini firman Tuhan judulnya adalah perumpamaan tentang pengampunan ya. Tujuan dari firman Tuhan hari ini adalah supaya adik-adik dan kita semua memberikan kepada orang yang membutuhkan, mempunyai hati yang mau mengampuni orang lain ya. Kita buka Alkitab kita adik-adik ya. Firman Tuhan yang ditulis di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 35 ya. Kakak bacakan adik-adik ya buat kita semua. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ayat 23 adik-adik. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya,
sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ayat yang ke-35. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita belajar bagaimana kita harus mengampuni orang yang bersalah karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Di firman ini dituliskan, Petrus bertanya kepada Yesus, bagaimana mengampuni saudara yang bersalah? Apakah cukup 7 kali? Kemudian Yesus berkata bukan. Dan Yesus memberikan sebuah perumpamaan supaya Petrus dan yang lain-lainnya boleh mengerti arti sebuah pengampunan. Jadi Tuhan Yesus memberi sebuah perumpamaan. Bagaimana seorang raja, seorang tuan waktu mencari perhitungan di bukunya, dia menemukan ada seorang hamba berhutang banyak sama dia. Di sini dituliskan adik-adik, setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Wah, tuan atau raja tadi memanggil hamba itu, ini bayar hutangmu. Kalau kamu gak sanggup bayar hutangmu, istrimu dan anak-anakmu harus dijual untuk melunaskan hutangmu karena banyak adik-adik hutangnya. 10.000 talenta. Kemudian apa yang dilakukan hamba itu? Dia memohon kepada tuan dan raja, sabarlah tuan, kasihanilah aku, nanti ku bayar hutangku. Hati raja itu, hati tuan itu kasihan. Akhirnya apa adik-adik? Baiklah kalau begitu kulunaskan hutangmu. Dia mengampuni karena tergerak belas kasihan. Karena hamba itu memohon. Raja itu mengampuni, mengasihaninya dan melunaskan hutangnya. Tetapi apa yang terjadi dengan hamba itu? Begitu dia keluar, dia bertemu seorang temannya. Yang berhutang berapa adik-adik? 100 dinar. Nih ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar. Dia paksa temannya itu, kamu harus bayar hutangmu 100 dinar. Temannya itu bilang, sabarlah dahulu nanti aku lunaskan. Nah adik-adik, hamba yang pertama tadi tidak mau mendengar permohonan temannya. Dia lupa kalau Tuhan tadi sudah mengampuni dia. Sudah mengasihani dia. Dan dia lakukan apa kepada temannya? Dia masukkan temannya ke penjara karena temannya gak bisa melunasi hutangnya. Kemudian teman-temannya yang lain tahu. Wah, tadi hamba yang pertama ini diampuni raja. Padahal hutangnya banyak. Tetapi kenapa dia tidak melakukan hal yang sama kepada temannya yang berhutang kepadanya? Kenapa dia tidak mengampuni temannya? Seperti tuan atau raja tadi sudah mengampuni dia. Teman-temannya tadi menyampaikannya kepada raja itu. Raja itu marah. Dia panggil hamba yang pertama. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak mengampuni temanmu yang berhutang kepadamu? Seperti apa yang kulakukan kepadamu? Wah, raja itu marah adik-adik. Akhirnya hamba yang pertama yang tidak mau mengampuni temannya yang berhutang cuma 100 dinar itu dimasukkan kemana? Ke dalam penjara adik-adik. Nah, dari firman ini Tuhan Yesus mengajarkan kita pentingnya mengampuni. Karena apa? Bapa kita di surga di dalam nama Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Mengampuni adik-adik, mengampuni papa mama, mengampuni kakak, mengampuni semua. Supaya apa? Kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, pada hamba yang pertama tadi hutangnya banyak tadi, 10.000 talenta.
10.000 talenta itu adik-adik kira-kira 60 juta dinar. Sementara temannya tadi cuma berhutang sedikit 100 dinar. Tidak mau mengampuni. Akhirnya apa? Hamba yang tidak mau mengampuni temannya tadi dimasukkan kemana? Ke dalam penjara. Nah adik-adik, hari ini kita terus diingatkan Tuhan supaya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Seperti Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita. Luar biasa ya Yesus kita memberikan contoh yang sangat baik. Supaya kita belajar dari Tuhan Yesus dan melakukannya. Contohnya nih, ada teman-temannya waktu di sekolah pinjam bukunya. Enggak sengaja dia hilangkan bukunya. Terus adik-adik bilang, mana buku saya? Kok kamu gak kembalikan tepat waktu? Iya, bukunya hilang. Ganti dong. Adik-adik contohnya bilang sama temannya. Temannya bilang, saya belum bisa ganti. Saya gak punya uang. Papa mamaku juga gak punya uang. Ampuni aku ya. Nanti kalau udah ada uang jajanku, kukumpulin, ku ganti. Tapi gak bisa cepat. Karena tunggu mengumpulkan uang jajan saya dulu. Nah sikap-sikap adik apa? Temannya tadi kan udah bertanggung jawab. Dia mau mengembalikan tapi tunggu dulu, sabar. Nah adik-adik tentu setelah dengar firman Tuhan ini bilang apa sama temannya? Iya gak apa-apa, saya tunggu ya. Supaya apa? Supaya temannya juga bertanggung jawab. Adik-adik juga melakukan firman Tuhan. Mengampuni teman yang bersalah tadi. Memberikan dia kesempatan untuk mengembalikannya. Ya, jadi adik-adik kita bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Punya firman Tuhan yang luar biasa. Yang mengajari kita, menasehati kita untuk melakukan firman Tuhan. Supaya apa adik-adik? Ya, seperti ini ya. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Supaya pengampunan itu tidak ditarik lagi sama kita. Sama kayak hamba yang pertama yang tidak mau mengampuni. Karena dia tidak mengampuni temannya, akhirnya dia dipenjarakan sampai ia melunaskan hutangnya. Padahal tadi raja sudah mengampuni dia. Tapi karena dia tidak mengampuni teman yang bersalah, akhirnya apa? Dia dihukum adik-adik. Sampai dia melunaskan hutangnya. Nah tentu adik-adik, kakak-kakak dan kita semua memilih menjadi orang yang mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mengasihani orang seperti Yesus sudah mengasihani kita. Dengan demikian adik-adik, kakak-kakak dan kita semua melakukan kehendak Bapa di surga. Dan pasti Bapa di surga memberkati kita karena kita sudah melakukan firman-Nya. Nah adik-adik demikian firman Tuhan hari ini. Ingat selalu kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena Yesus kita sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Ingat kan ada 2 di Bapa kita. Ya, kita berdoa, ampunilah kami Tuhan. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya ingat kan ada di 2 Bapa kita. Nah semoga adik-adik dan kita semua selalu diingatkan firman Tuhan. Untuk mengampuni orang yang bersalah, bermurah hati, suka memberi kepada orang yang membutuhkan ya. Terima kasih adik-adik. Kita akan berdoa supaya kita dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Menjadi pelaku firman Tuhan senantiasa. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang selalu luar biasa. Hari ini Tuhan Engkau ajarkan kami untuk kami saling mengampuni sebagaimana Yesus sudah terlebih dahulu mengampuni kami. Dengan demikian kami melakukan apa yang menyenangkan hati Bapa kami di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus mengajar adik-adik kami, mengajar kami semua untuk kami setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Kami juga berdoa buat adik-adik kami Bapak, Engkau memberkati sekolah mereka, masa pertumbuhan mereka, kesehatan mereka Tuhan Yesus yang membela dan menolong. Demikian juga kedua orang tua mereka, keluarga besar mereka dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat kota Batam, tempat kami tinggal, bangsa kami Indonesia. Senantiasa kami berdoa, damai sejahtera Allah turun atas bangsa kami, pertobatan turun atas bangsa kami.
pengampunan Tuhan turun atas bangsa kami. Supaya bangsa kami juga bangsa yang saling mengampuni Tuhan. Yang saling menolong satu dengan yang lain Tuhan. Demikian juga kota Batam pemerintahan yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau dulu sekarang sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita katakan amin.